Hai, di video kali ini saya mau membahas tentang suka duka menjadi bidan rumah sakit. Saya menjadi bidan rumah sakit ada kebanggaan tersendiri karena dengan kita bekerja di rumah sakit, kita menjadi lebih tahu akan pasien-pasien yang beraneka ragam masalahnya, kasusnya, komplikasi yang selalu kita hadapi, dan penanganan dari para ahli. Rekan kerja kita adalah para SPOG yang luar biasa, sudah jam terbangnya tinggi. Jadi kita bisa sambil bekerja dan sambil belajar dari para dokter SPOG ini. Sukanya adalah ketika kita kerja di rumah sakit, kita memiliki naungan dalam bekerja, dan ada yang mangkok dalam pekerjaan kita itu ada. Jadi apapun yang kita lakukan itu di bawah tanggung jawab dari dokter SPOG. Apapun yang kita lakukan adalah harus dari SPOG, tetapi kita juga sebagai bidan, kita memiliki juga kompetensi dalam mengatasi masalah-masalah pasien-pasien kebidanan. Juga kita bisa belajar juga di situ dengan dari penanganan yang sudah dokter tetapkan, atau protap-protap atau SPO yang sudah ditetapkan gitu ya. Itu keuntungan menurut saya, keuntungan saya bekerja sebagai bidan di rumah sakit. Banyak sekali kasus-kasus yang sudah saya hadapi ketika saya bekerja di rumah sakit. Kasus emergensi, patologi, ataupun ada yang normal sekalipun ada. Kebetulan saya bekerja di rumah sakit swasta di Bandung, di mana rumah sakit ini masih memiliki pelayanan kebidanan. Jadi kami masih memiliki pasien-pasien yang ingin ditolong oleh bidan. Jadi kami masih menolong persalinan untuk pasien-pasien kami, dan kami masih bisa mengasah skill kemampuan kami gitu. Dan untuk masalah atau kasus-kasus yang sering kita hadapi adalah contoh, terkadang teman-teman di luar sana yang bukan berasal dari rumah sakit berani, tetapi karena kita tahu resiko atau sering menghadapi masalah-masalah kebidanan, kita yang tahu, wow, itu tuh jangan, harusnya begini, harusnya begitu. Dan kita juga tahu kalau begini, kasus begini itu biasanya dokter tuh begini. Kita bisa belajar dari situ. Jadi keuntungan kita bekerja di situ. Apalagi kita yang akan buka praktek sendiri di rumah. Kebetulan saya merintis juga membuka praktek mandiri di rumah gitu ya. Tapi memang kebetulan teman-teman saya banyak sekali yang tidak mau praktek di rumah karena merasa sudah capek di rumah sakit, dan dengan kasus-kasus yang sering kita temui itu membuat trauma tersendiri bagi teman-teman. Tapi kalau untuk saya itu pembelajaran untuk praktek saya ke depannya. Oke. Cuman sedihnya kita di rumah sakit itu kita tidak ada dasar hukum yang pasti untuk tenaga kebidanan atau jenjang karir. Dan jenjang karir kebidanan itu bagaimana gitu. Bersama dengan rekan kerja kita perawat, jauh sekali yang kita punya. Jadi mereka sudah punya jenjang karir, ada patokannya sendiri di undang-undang ini, tapi kalau kita tidak, kita belum punya. Itu yang kesusahan bagi kita. Apalagi kita rata-rata adalah D3 yang dimana perawat itu rata-rata S1 dan nurse. Nah itu yang membuat kita sedih. Kita mau kuliah juga kita nggak ada sarana perkuliahan. Saya dulu pernah nyoba kuliah, nggak lulus sih karena kebayang seluruh
semuanya datang ke situ. Ya paling itu aja yang sedihnya. Ya mungkin kedepannya kita harus bersatu para bidan-bidan yang bekerja di rumah sakit untuk membuat untuk jenjang karir kita aja, di jenjang karir kita kalau disamain dengan teman kita itu jauh untuk membuat asuhan kebidanan juga yang sesuai dengan akreditasi juga kita masih meraba-raba. Oke, paling itu aja. Mungkin teman-teman ada yang memiliki nasib yang sama dengan saya, boleh sharing di sini ya, di rumah sakit mana aja. Kita boleh sharing kalau D3 itu contoh untuk jenjang karir aja. Jenjang karir itu D3 dengan masa kerja berapa tahun, atau dengan yang dulunya D1 menjadi D3 atau jadi D4 itu apa, S1 itu bagaimana, S2 kebidanan itu bagaimana, itu inginnya sih punya mangkok sendiri atau ada hukum tertulis pada undang-undang kebidanan yang baru launching 2019 kemarin. Jadi ketika kita yang di rumah sakit juga kita punya, oh D3 ini masuk ke NK, kalau NK itu tenaga kerja NK berapa gitu ya. Paling itu aja. Terima kasih sudah menonton video saya. Nanti di video-video saya berikutnya kita mau belajar bersama tentang kebidanan, saling mendukung ilmu kebidanan, memberitahu, sharing di sini boleh tempatnya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Bye.